Dunia otomotif di Indonesia berkembang sangat pesat. Berbagai model dan jenis kendaraan baru dikeluarkan oleh para produsen kendaraan otomotif. Namun, bukan berarti mobil model tua tenggelam begitu saja. Di tengah serbuan mobil baru, para pecinta mobil tua bergaya klasik dan retro tetap eksis dan semakin berkembang. Old School Syndicate salah satunya. Komunitas pecinta mobil retro di Bandung yang didirikan tahun 2009 silam. Tujuannya mempermudah para pemilik mobil retro mencari komponen atau suku cadang mobilnya. Dan tentu saja agar pemilik mobil retro di Bandung bisa lebih mengenal satu sama lain. Mobil retro ini identik dengan masa keemasannya di tahun 70 hingga 90-an. Kala itu, mobil dengan balutan warna seperti hitam, merah ataupun kuning menjadi primadona. Kultur retro ya, itu sebenarnya ada macam-macam. Tapi bisa dibilang kalau yang kita lihat ada dua macam yang besar lah ya sebetulnya. Jadi satu retro yang mengulangi pada zamannya dulu. Orang-orang yang pernah punya cerita dengan mobil-mobil retro tersebut di zamannya. Sama satu lagi yang tahu retro dari browsing lah bisa dibilang. Jadi retro itu sendiri mungkin yang sudah lebih berumur mengalami zaman dulunya seperti apa mobil itu, mungkin dia pernah punya zaman dulunya waktu sekolah dulu dianterin sama orang tuanya pakai mobil itu, atau ingin punya mobil itu zaman dulunya. Nah, dia sekarang bermain mobil-mobil itu dengan dasar cerita masa lalunya. Dengan dandanan zaman itu. Ada lagi retro satu lagi yang menurut saya mereka tahu info retro dan genre retro itu dari browsing. Biasanya itu yang muda-muda. Jadi kiblatnya ke mobil tua Jepang di negara lain. Meski retro dan klasik, mobil lawas ini pun kerap dimodifikasi. Namun, bukan untuk menghilangkan sisi sejarahnya, melainkan agar performa mobil lebih baik dan semakin nyaman digunakan. Modifikasi retro itu ada garis besar, ada orang kiblat ke original, ada yang ke gaya balap, ada ke yang fashion tampilan aja. Nah ini pada umumnya di mobil 80-an tuh pada pakai spion tanduk, terus ada juga yang pakai ducktail belakang ya, seperti spoiler belakang yang kecil itu, terus ya dengan pelek jadul. Jadi kembali ke tadi sebenarnya ke dasar ada genre yang zaman dulu, otomatis dia akan cari pelek yang sesuai tahunnya dulu. Tapi kalau yang ke retro Jepang bisa pakai pelek modern. Atau kayak yang kiblat Australia bisa juga pakai pelek modern. Boleh-boleh aja, halal-halal aja sebetulnya. Cuma tinggal selera kitanya pengen seperti apa. Mau mobil itu dikembalikan ke zamannya dulu. Jadi mobil tahun 80-an dengan dandanan full 80-an. Atau mobil 80-an dengan dandanan modern berkiblat ke mana? Ada yang Australia, ada yang ke Jepang. Ada juga yang dandanan kumaha aing. Ya saya sukanya begini ya boleh-boleh aja. Halal. Komunitas Old School Syndicate sendiri tidak pernah berpatokan terhadap satu jenis merek mobil saja. Berbagai merek mobil dapat bergabung dengan komunitas ini. Syaratnya, mobil tersebut diproduksi tidak lebih dari tahun 1990. Seperti mobil milik Nuradi Febrianto, Datsun 510. Di Indonesia, mobil ini dikenal dengan Datsun Kotak. Menurut para pecintanya, mobil ini memiliki kelebihan bukan pada modelnya, namun pada kemampuan mesin serta pengendaliannya. Meski kemampuan mesin dan pengendaliannya unggul, suku cadang mobil yang diproduksi antara tahun 70 hingga 80-an ini relatif sulit.
Justru lebih susah untuk kekurangannya, jadi kita lebih ada tantangan buat nyari-nyari spare partnya gitu. Dan terkenal juga Datsun dulu untuk balap gitu, jadi saya senang aja buat mobil yang klasik tapi buat balap gitu. Yang dimodif sih nggak banyak ya, paling restorasi bodi aja semua dicat, sama saya penggantian double karbunya sama pakai Honda ZC gitu aja supaya irit lah. Selain Datsun 510, ada lagi mobil yang tak kalah unik. Corolla DX keluaran tahun 1982. Agar semakin terlihat beda, mobil Corolla DX ini dicat hitam oleh pemiliknya. Hal ini sekaligus menjadi pembeda yang paling utama karena mobil jenis ini tidak diproduksi warna hitam. Selain warna, keistimewaannya pun terletak pada velg, mesin, dan aksesoris lain yang ada di mobil ini. Hasilnya, mobil ini pun kerap menjuarai berbagai kontes mobil. Sektor utamanya di mesin, udah gitu saya mesin engine swap ke Kijang jadi 7K. Terus saya pakai Weber 4 barrel. Terus saya ganti cam, udah gitu ganti gearbox pakai T50. Terus velg, bempernya saya ganti juga pakai plastik tapi yang Levin punya, ductile sama lampu belakang, aksesoris lain. Sama kelebihannya juga ini udah part-partnya udah cakram remnya. Nah, kalau mobil yang satu ini ikonnya old school syndicate, Mercedes-Benz 220S. Mobil keluaran pabrikan asal Jerman yang dikenal dengan Mercy Batman ini, mesinnya masih 100% orisinil alias asli. Sehingga sang pemilik tak kesulitan melakukan perawatannya. Kalau perawatannya, karena saya belum modifikasi banget, ya belum full saya modifikasi, jadi paling sehari-hari kalau saya mau pakai itu saya cek radiator, terus habis itu oli power steering, oli rem, oli kopling, kayak gitu-gitu aja. Selain bentuknya yang unik dan klasik yang membuatnya jatuh hati pada Mercy Batman ini, ada kebanggaan tersendiri yang ia rasakan saat mengemudi mobil ini. Kalau ke lain hati kayaknya enggak, soalnya saya ini kebetulan ada 2 mobil. Terus habis itu emang semuanya dari keluarga gitu. Satu dari kakek, yang ini dari Pak Ade, jadi semuanya belum dimodif nih. Jadi saya pengen ngulang aja dari awal, pengen saya modif semuanya sampai ini jadi banget gitu. Hingga saat ini Old School Syndicate memiliki 40 anggota dengan berbagai jenis merek mobil dari berbagai kalangan, muda maupun tua. Komunitas ini sering berkumpul dalam satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Minggu sore di Balai Kota Bandung. Tak sekedar memamerkan mobil, mereka juga berbagi ilmu satu sama lain tentang perawatan mobil retro. Mobil tua bukan mobil sembarangan, memiliki nilai lebih, penuh kenangan dan sejarah. Karena itulah perlu dilestarikan. Desi Juliani, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.